Halo semuanya, hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan makalah dengan judul Etika Bisnis. Makalah ini membahas bagaimana moral dan nilai diterapkan di dunia usaha. Bisnis sekarang semakin kompleks dan persaingan yang ketat. Banyak pelaku usaha yang akhirnya menggunakan cara tidak etis demi mendapatkan keuntungan besar. Sering muncul praktik seperti monopoli, manipulasi harga, sampai eksploitasi pekerja dan konsumen. Nah, disinilah pentingnya etika bisnis. Hari ini kita akan membahas makna etika bisnis, prinsipnya, penerapannya, sampai studi kasus nyata di Indonesia. Langsung aja ke pembahasannya ya. Etika berasal dari kata Yunani ethos dan Latin ethicus, yang berarti kebiasaan, nilai, dan aturan hidup yang baik. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Etika bisnis adalah aturan yang tidak tertulis mengenai bagaimana cara menjalankan kegiatan bisnis secara adil serta sesuai dengan hukum yang diberlakukan oleh negara, dan tidak tergantung pada kedudukan individu maupun perusahaannya dalam masyarakat. Di etika bisnis memastikan bahwa dalam mencari keuntungan, perusahaan maupun individu tetap berpegang pada nilai kemanusiaan, kejujuran, keadilan, dan kepantasan, serta tidak hanya mengikuti hukum, tetapi juga standar moral yang lebih tinggi. Etika ini menjadi acuan bagi semua pelaku bisnis untuk bertindak profesional, transparan, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, konsumen, dan lingkungan. Penjelasan terakhir kita adalah penerapan etika dalam bisnis. Di sini kita akan membahas dua hal, yaitu aspek penerapan etika bisnis dan contoh penerapan etika bisnis dalam berbagai area. Aspek penerapan etika bisnis yang pertama yaitu kode etik dan kebijakan. Perusahaan perlu punya pedoman perilaku yang jelas agar semua orang tahu nilai yang harus dijunjung. Yang kedua adalah pelatihan dan pendidikan. Setiap karyawan harus rutin diberi pelatihan agar benar-benar memahami dan menerapkan. Lalu yang ketiga yaitu mekanisme pelaporan. Disediakan saluran aman untuk melaporkan pelanggaran etika tanpa rasa takut. Dan yang terakhir adalah budaya perusahaan. Lingkungan kerja harus dibangun dengan nilai kejujuran, integritas, dan saling menghormati. Selanjutnya adalah contoh penerapan etika bisnis dalam berbagai area. Yang pertama yaitu untuk karyawan. Upah diberikan secara layak termasuk bonus kinerja. Lingkungan kerja harus aman, adil, dan bebas diskriminasi, serta setiap karyawan berhak atas privasi dan cuti yang memadai. Yang kedua yaitu untuk pelanggan. Informasi produk disampaikan secara jujur dan transparan, pelayanan harus sopan dan profesional dalam bahasa maupun sikap. Serta keluhan pelanggan harus ditangani dengan adil dan penuh tanggung jawab agar pelanggan tidak kecewa terhadap pelayanan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dalam etika berbisnis. Terdapat 7 prinsip dalam etika bisnis, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu tentang berani bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang diambil dalam bisnis. Bukan cuma ke pemilik perusahaan, tapi juga ke karyawan dan masyarakat. Contohnya memastikan bisnis tidak merusak lingkungan, memperlakukan karyawan dengan adil, dan menempati janji ke pelanggan. Intinya, kalau sudah memutuskan sesuatu, harus siap mempertanggungjawabkannya. Yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran berarti berkata apa adanya dan tidak menyembunyikan fakta penting dengan jujur kepada semua pihak, mulai dari pelanggan sampai rekan kerja. Bisnis menjadi lebih lancar karena tidak ada tindakan yang sengaja merugikan orang lain. Bisnis yang menerapkan kejujur biasanya akan tumbuh lebih sehat dan dipercaya banyak orang. Yang ketiga, tanggung jawab, yang artinya setiap orang dalam perusahaan harus menjalankan tugasnya dengan baik tanpa harus diingatkan terus. Kita perlu menyadari bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki konsekuensi, baik itu secara emosional, finansial, ataupun operasional. Orang yang memiliki tanggung jawab menunjukkan kedewasaan dan akan bisa bekerja secara efektif. Selanjutnya yaitu taat hukum. Bisnis harus mematuhi semua aturan yang berlaku, mulai dari hukum negara, standar industri, sampai aturan internal perusahaan. Yang kelima adalah integritas, yaitu soal konsisten antara ucapan dan tindakan. Perusahaan yang berintegritas lalu menepati janji. Yang terakhir adalah otonomi,
yaitu berhubungan dengan kemampuan membuat keputusan tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari etika bisnis. Jadi, apa sebenarnya tujuan dari etika bisnis? Pursakema. Tujuan pertama yaitu membangun reputasi positif. Berbisnis dengan etika membangun citra positif, membuat orang lebih percaya dan loyal. Karena perusahaan dinilai transparan dan dapat diandalkan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kejujuran dan integritas membuat pelanggan merasa aman dan percaya karena perusahaan tak hanya mengejar untung, tapi juga peduli pada kebutuhan mereka. Ketiga, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Etika bisnis menciptakan hubungan kerja yang adil dan saling menghargai, membuat lingkungan lebih nyaman dan produktivitas meningkat. Selanjutnya adalah mengurangi risiko hukum. Menjalankan etika membuat perusahaan patuh aturan, sehingga terhindar dari masalah hukum yang bisa mengganggu operasional dan reputasi. Untuk yang kelima, yaitu memperkuat hubungan dengan stakeholders. Etika bisnis membuat perusahaan memperlakukan semua pihak dengan adil, sehingga hubungan dengan para stakeholder menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Keenam adalah meningkatkan tanggung jawab sosial. Perusahaan tak hanya mengejar profit, tapi juga peduli pada dampak sosial dan lingkungan, sehingga memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak. Etika bisnis membantu pemimpin mengambil keputusan yang menguntungkan sekaligus berdampak baik bagi karyawan, komunitas, dan lingkungan. Nih, itu tadi penjelasan mengenai tujuan dari etika bisnis. Itu tadi penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya, etika adalah pondasi bisnis. Tanpa etika, bisnis hanya terlihat besar di luar tapi rapuh di dalam. Dengan etika, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tapi memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan yang terpenting, etika membuat bisnis bertahan dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu berbisnis dengan hati dan integritas. Sampai jumpa.